Oke, kali ini kita akan bahas tentang indikator penilaian SNBP itu apa aja sih? Jadi, SNBP kepanjangannya adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Berarti harusnya SNBP ini merupakan jalur masuk PTN bagi siswa-siswa yang berprestasi. Tapi pada kenyataannya nggak 100% kayak gitu. Bahkan muncul istilah yang nyebut SNBP bukan lagi jalur prestasi, tapi ada yang nyebut sebagai jalur goib, jalur langit, dan juga ada yang nyebut jalur hoki-hokian. Kenapa bisa muncul istilah kayak gitu? Karena banyak kasus yang kalau misalkan dilihat secara prestasi harusnya keterima, malah nggak keterima. Contoh misalkan, ada siswa nilai raportnya itu tinggi semua, jadi nilai matematika, fisika itu emak semua. Setelah daftar PTN lewat SNBP, malah nggak keterima. Sementara siswa yang lain nilainya pas-pasan, pas daftar lewat SNBP, malah keterima. Aneh nggak tuh? Lagi, kasus yang lain misalkan, sekolah kan biasanya ngelis siswa-siswa yang eligible masuk ke PTN gitu ya. Di list, di ranking dari 1 sampai yang terakhir. Nah, paralel satunya daftar PTN lewat SNBP ini nggak keterima. Sementara paralel yang terakhir malah keterima. Contoh yang lain, ada siswa sering menang olimpiade, daftar PTN lewat SNBP. Ternyata nggak keterima juga. Sementara ada siswa yang lain nggak pernah ikut lomba, malah keterima. Kan aneh. Nah, makanya dari saking banyaknya kasus yang kayak gitu, banyak yang nyebut SNBP bukan lagi jalur prestasi, tapi jalur yang ngandelin hoki. Pertanyaannya sekarang, apa emang bener kayak gitu? Nanti ini bisa kalian jawab sendiri ya setelah kita jelasin indikator penilaian SNBP itu apa aja. Di website resmi SNPNB selaku panitia SNBP sudah dikasih poin-poin indikator penilaian SNBP seperti apa aja. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu prestasi siswa menggunakan nilai rapot sama prestasi lainnya. Yang kedua, rekam jejak kinerja sekolah. Yang ketiga, masalah lintas jurusan. Dan yang keempat nih, kebijakan tergantung masing-masing PTN. Ada kata-kata transparan di sana patut dipertanyakan ya. Jadi pada dasarnya indikatornya sama saja dengan yang sebelumnya, cuma bedanya sekarang mungkin lebih diperjelas ya. Jadi biar kalian lebih paham, kita jelaskan secara rinci. Secara garis besar, indikator penilaian SNBP dibagi jadi 3 poin. Yang pertama, prestasi siswa, kedua, prestasi sekolah, dan ketiga, kebijakan kampus. Oke, kita mulai dari prestasi siswa. Jadi prestasi siswa ini dibagi lagi jadi 2 poin. Yang pertama adalah nilai rata-rata raport seluruh mata pelajaran, dan yang kedua adalah komponen penggali minat dan bakat. Untuk nilai raport yang dipakai yaitu nilai dari semester 1 sampai semester 5. Nah, itu kalian rata-rata semua nilainya ya. Dan nilai yang dipakai yaitu nilai pengetahuan aja. Jadi kalau raport kalian yang berbasis kurikulum 2013 itu kan ada pengetahuan sama keterampilan. Nah, yang dipakai yang pengetahuan aja ya. Jadi yang kalian hitung cuma yang nilai pengetahuan. Terus berikutnya, muatan lokal itu nggak masuk di hitungan. Jadi kayak bahasa Jawa, bahasa Sunda, pokoknya bahasa daerah-daerah lainnya itu nggak masuk di hitungan. Untuk komponen penggali minat dan bakat ada 3 poin. Yang pertama adalah mata pelajaran pendukung. Jadi setiap jurusan yang ingin kalian pilih ada mata pelajaran pendukungnya. Misal kalian pengen masuk di jurusan kedokteran, maka ada pelajaran pendukung yaitu biologi sama kimia yang akan diambil nilainya. Jadi yang berminat masuk ke kedokteran, tinggiin tuh nilai biologi sama kimianya. Lagi, misal kalian pengen masuk di jurusan yang berbau IT, maka kalian butuh matematika peminatan buat jadi mata pelajaran pendukung. Nah, pertanyaannya sekarang, penting nggak sih mata pelajaran pendukung ini? Jawabannya penting banget.
Karena porsi penilaian buat prestasi siswa ini sudah jelas ya dari pihak penyelenggara. Maksimal 50% dari rata-rata keseluruhan raport. Sisanya ya dari penggali minat dan bakat ini. Jadi misalkan rata-rata kalian keseluruhan raportnya agak kecil ya, tapi mata pelajaran pendukung kalian tinggi banget. Nah, itu bisa membantu banget tuh kalau di rata-rata total nilainya bisa tinggi. Poin kedua adalah sertifikat prestasi. Nah, ini cocok banget buat siswa-siswa yang sering ikut lomba dan yang sering menang olimpiade ya. Maksimal 3 sertifikat yang dapat kalian lampirkan, sama upayakan sertifikatnya linear sama jurusan yang pengen kalian pilih ya. Misal kalian pengen masuk ke kedokteran, upayakan kalian punya sertifikat yang selaras. Misal juara Medspin yang diadain UNER tuh, itu cocok banget. Nah, jangan sampai kalian pengen masuk di jurusan kedokteran malah ngelampirin juara ML tingkat warkop, itu jangan ya. Terus tingkatan setinggi mungkin, kalau bisa sertifikatnya itu yang juara, jangan lampirkan yang cuma peserta ya. Terus skalanya juga upayakan setinggi mungkin, misal di tingkat nasional. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalkan kalian nggak punya sertifikat sama sekali, apakah nggak mungkin lolos SNBP? Jawabannya nggak juga. Soalnya sertifikat prestasi ya kayak nilai plus aja, jadi bukan faktor utama lulusan. Jadi cuma nilai plus. Tapi kalau misalkan prestasinya sudah tingkat internasional, bisa jadi ya dapat free pass. Poin terakhir adalah portofolio. Nah, ini biasanya dibutuhkan buat jurusan bidang seni dan olahraga ya. Indikator berikutnya adalah prestasi sekolah atau biasa disebut dengan indeks sekolah. Nah, ini nih biang kerok yang menjadikan SNBP menjadi jalur yang nggak fair. Jadi muncul istilah jalur hoki-hokian, jalur langit, itu gara-gara nih indeks sekolah. Kok bisa gitu? Oke, kita jelasin. Jadi indeks sekolah sederhananya yaitu seberapa favorit sekolah kalian di mata kampus. Jadi beda kampus, beda penilaian terhadap sekolah kalian. Lah, cara ngeceknya gimana? Nggak ada. Jadi yang tahu cuma Tuhan sama masing-masing kampus. Tapi tenang, tinggi rendahnya indeks sekolah kalian bisa dikira-kira kok. Ada indikatornya, ada 3. Yang pertama, akreditasi sekolah. Ada akreditasi A, itu bagus banget. Terus B, sedang. Terus C, agak kurang. Terus indikator yang kedua, prestasi akademik dan non-akademik di sekolah kalian. Intinya sekolah kalian siswa-siswanya sering menang lomba atau enggak, secara akademik maupun non-akademik ya. Terus indikator yang ketiga adalah track record alumni. Oke, kita bahas masalah track record alumni. Soalnya ini berperan penting buat kelulusan kalian di SNBP. Jadi ada 2 poin untuk yang track record alumni ini. Yang pertama adalah banyak alumni yang diterima di PTN beberapa tahun terakhir. Ini bisa kalian cek sendiri di sekolah masing-masing ya. Poin yang kedua adalah rata-rata nilai UTBK alumni kalian itu seberapa bagus. UTBK itu yang jalur tes ya. Kalau misalkan sekarang itu disebut SNBT. Jadi saat kalian milih kampus, kalian cek dulu ada alumni dari sekolah kalian nggak? Upayakan kalian pilih kampus yang banyak alumni dari sekolah kalian kuliah di situ, buat memperbesar peluang kalian lolos di SNBP. Ini salah satu contoh SMA di Jogja ya. Ada 100 siswa yang eligible, 57 siswa keterima di UGM. 57, lebih dari separuhnya. Apa nggak cuma pindah gedung aja? Jadi semakin banyak alumni kalian di suatu PTN, semakin bagus juga indeks sekolah kalian di mata PTN tersebut. Untuk ngecek nilai rata-rata UTBK alumni kalian, kalian bisa kunjungin websitenya LTMPT.
Di sana di list rata-rata UTBK 5 tahun terakhir, jadi di ranking sampai 1000 ya. Kalian bisa cek sekolah kalian ada di peringkat berapa. Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa besar pengaruh indeks sekolah terhadap lulusan SNBP? Jawabannya besar pakai banget. Jadi gede banget pengaruhnya. Oke, di sini kita jelasin pakai analogi biar lebih mudah kalian pahamin. Misalkan kalian pengen beli HP dan di pasaran ada dua jenis HP yang bisa jadi pilihan. Yang pertama adalah iPhone 16 dari brand Apple. Siapa sih yang nggak kenal brand Apple? Hampir semua orang tahu ya. Sementara yang kedua, ini HP-nya nggak terlalu terkenal, namakan saja Tifone. Brandnya juga nggak terkenal, namakan saja no name. Nah, yang akan kalian lihat adalah spek sama harga. Untuk speknya kita namakan saja sama seperti rank pada game ya. Bagus banget itu triple S, bagus SS, dan seterusnya sampai A, B, sampai C. Nah, misalkan kasus yang pertama, spek untuk iPhone 16 ini bagus banget, triple S. Sementara yang Tifone ini juga sama, triple S, sama-sama bagus semua, mentok semua, pakai teknologi yang terbaru semua. Nah, di harganya ini juga sama, iPhone harganya 15 juta, sementara Tifone 15 juta juga. Kira-kira kalian bakal milih yang mana? Jawabannya jelas, nggak usah pakai mikir, pasti pilihannya ke yang iPhone. Alasan kenapa pilih iPhone jelas karena iPhone produk dari brand Apple, yaitu brand ternama yang sudah dikenal banyak orang. Orang-orang pada tahu keluaran dari Apple itu pasti bagus-bagus, jadi spek yang ditawarkan selalu sesuai. Sementara HP satunya yaitu Tifone ini kan masih belum teruji, belum tahu spek yang ditawarkan beneran sebagus itu enggak. Siapa tahu cuma casingnya doang yang bagus, dalamnya ternyata enggak. Ketahanannya juga, siapa tahu dipakai 1 bulan sudah rusak, kita kan masih belum tahu. Kasus yang kedua, misalkan spek dari iPhone satu tingkat di bawahnya Tifone. Misal kameranya sedikit lebih bagus miliknya Tifone, atau prosesornya sedikit lebih kenceng miliknya Tifone. Kira-kira kalian bakal pilih yang mana? Nah, kalau ini masih agak sedikit mikir ya, masih banding-bandingin. Kira-kira ini bakalan enak pilih yang mana? Tapi ya ujung-ujungnya kebanyakan pasti milihnya yang iPhone. Kenapa? Dengan perbedaan yang nggak terlalu jauh, iPhone itu sudah fix, sudah pasti. Kualitasnya emang segitu. Sementara Tifone spek segede apapun gitu ya, itu kan masih belum teruji. Kita nggak tahu beneran sebagus itu atau enggak. Makanya orang-orang pasti milihnya ya yang pasti-pasti aja. Sama halnya dengan kampus mau milih calon mahasiswa barunya. Jadi brand ini menggambarkan sekolah kalian. Produknya iPhone menggambarkan kalian sebagai siswa. Sementara spek itu menggambarkan prestasi yang kalian tawarkan ke kampus. Dan harga adalah kampus atau jurusan yang pengen kalian tuju. Jadi tadi kalau misalkan kalian mau milih HP, apakah cuma dilihat dari spek yang ditawarkan terus kalian angkut? Kan enggak. Masih dilihat ini keluaran dari brand mana, biar lebih aman. Nah, ini sama dengan kampus. Kampus nerima siswa nggak cuma lihat dari nilai prestasi yang kalian tawarkan. Jadi nilai tinggi belum tentu langsung diterima. Masih dicek dulu kalian lulusan dari sekolah mana. Misal kalian lulusan dari sekolah favorit. Oh, berarti kampus dapat menyimpulkan kalian emang sebagus itu. Sementara kalau misalkan kalian lulusan dari sekolah non favorit atau sekolah yang masih belum punya nama di kampus, setinggi apapun nilai kalian pasti timbul tanda tanya. Emang sebagus itu nggak nih siswa? Takutnya nilai yang kalian tawarkan hasil manipulasi sekolah. Misalkan nilainya kalian ditinggikan semua biar keterima di PTN. Atau standar sekolah kalian terlalu rendah, jadi ujiannya gampang-gampang sehingga mendapatkan nilai yang tinggi cukup mudah.
Makanya banyak kasus siswa dengan nilai tinggi tapi dari sekolah non favorit banyak nggak keterima di PTN. Alasannya kenapa? Karena kalian langsung head to head dengan yang sama-sama punya nilai tinggi tapi dari sekolah favorit. Misal kalian dari sekolah yang nggak favorit terus pengen masuk ke kedokteran UI, ya bakalan sulit. Kenapa? Saingannya semuanya juga nilainya tinggi-tinggi dan banyak yang dari sekolah favorit. Jadi kampus auto milih yang favorit, soalnya apa? Nilainya ya 11-12. Jadi timbul pertanyaan, siswa dari sekolah non favorit gak bakalan tembus di SNBP? Jawabannya ya enggak juga. Jadi ada dua strategi yang dapat kalian ambil. Yang pertama, kasusnya sama kayak orang pengen beli HP. Dia pengen beli HP dengan spek bagus banget, spek triple S, di rentang harga 15 juta. Nah, di pasaran yang tersisa cuma HP Tifon. Sementara dari brand-brand ternama stoknya kosong. Maka pembeli tersebut bakalan milih yang Tifon, gak ada saingannya. Kalian juga gitu. Misal nilai kalian tinggi banget tapi dari sekolah non favorit, kalian bisa aja daftar di jurusan kedokteran, tapi berharap saingan dengan prestasi di rentang sama kayak nilai kalian itu sedikit. Apalagi dari yang sekolah-sekolah favorit, berharap di sana nggak ada yang daftar. Jadi kemungkinan kalian lolos juga gede, bakalan sedikit saingan. Nah, ini yang disebut berharap pada jalur langit. Jadi kalian berharap di jurusan yang ingin kalian tuju sedikit saingannya, terutama yang nilainya sama atau lebih besar dari kalian dan dari sekolah favorit. Strategi yang kedua yaitu jangan langsung head to head. Sama kayak kasusnya HP tadi, dengan spek yang sama, jangan langsung saingan dengan brand ternama di harga yang sama, auto kalah. Kalian juga gitu, misal nilai kalian tinggi tapi dari sekolah non favorit, jangan langsung head to head sama orang dengan nilai tinggi tapi dari sekolah favorit. Contohnya kalian langsung daftar ke kedokteran UGM. Saingannya di sana yang daftar juga sama, nilainya tinggi-tinggi semua dan banyak banget yang dari sekolah favorit, auto kalah. Jadi kalian turunkan standarnya sedikit, kalian pilih jurusan yang nggak terlalu favorit, jurusan yang tingkat saingannya nggak terlalu ketat. Jadi misalkan ada siswa dari sekolah favorit yang daftar di sana, tapi spek nilai yang ditawarkan jauh lebih rendah daripada punya kalian, maka kemungkinan kalian lolos itu lebih besar. Makanya indeks sekolah ini berpengaruh banget buat peluang kalian lolos SNBP. Ibarat kata nih ya, lu di sekolah favorit, lu punya kuasa, gitu. Indikator yang terakhir adalah kebijakan masing-masing kampus. Jadi tiap kampus beda-beda ya kebijakannya. Secara garis besar ada 3 poin yang diperhatikan. Yang pertama adalah lintas jurusan. Misal kalian dari jurusan IPA pengen kuliah di jurusan hukum, yang harusnya hukum merupakan jurusan EPS ya. Atau kalian dari jurusan EPS mau kuliah di jurusan kedokteran, apakah boleh? Boleh aja, nggak ada aturan tertulis yang melarang lintas jurusan. Tapi hati-hati, soalnya di penilaian prestasi siswa kan ada mata pelajaran pendukung. Ini yang penting. Kalau misalkan kalian dari IPS mau masuk ke kedokteran misalkan, sebenarnya sekarang sudah dirilis mata pelajaran pendukung buat EPS, masuk kedokteran pun ada, yaitu yang dipakai adalah matematika. Tapi secara logika jurusan kedokteran yang dibutuhkan apa sih? Biologi sama kimia. Nah, EPS itu nggak ada. Maka kemungkinan buat lolosnya bakalan kecil. Bukan nggak mungkin, kecil aja. Jadi upayakan kalian jangan lintas jurusan ya. Yang kedua adalah prioritas pilihan. Peraturannya kalian diperbolehkan untuk memilih 2 program studi, yaitu pilihan 1 sama pilihan 2. Kalian jangan sampai bolak-balik cara milihnya ya.
Prioritas satu itu ada di pilihan pertama, jadi yang paling favorit. Baru yang pilihan kedua, kalian pilih yang nggak favorit. Misal, kalian mau pilih kedokteran, pilihan satu ambil kedokteran UI. Pilihan kedua, jangan ngambil yang mirip-mirip, jangan sampai kalian ngambil kedokteran UGM. Bakalan sulit keterimanya untuk yang pilihan kedua. Jadi kalau misalkan kalian nggak lolos di pilihan pertama, kalau pilihan keduanya 11-12, ya bakalan nggak lolos juga. Jadi di pilihan kedua, kalian pilih yang agak jauh dari kedokteran UI. Misal, kedokteran UM Malang. Jadi seumpama kalian nggak keterima di pilihan pertama, masih ada peluang buat kalian keterima di pilihan kedua. Tapi ada beberapa kampus yang nggak mau dijadikan pilihan kedua. Jadi setinggi apapun nilai kalian, kalau pilihan kedua kalian adalah kampus yang punya kebijakan nggak memperhatikan pilihan kedua, alias ogah diduakan, nggak mungkin bakal keterima juga di pilihan kedua tersebut. Nah, biasanya kampus-kampus top 5 tuh yang sok-sokan kayak gitu. Yang terakhir adalah naik turunnya nilai. Jadi yang diperhatikan tuh nilai raport ya. Misalkan semester 1 nilai kalian tinggi banget, semester 2-nya hancur, jeblok, semester 3 naik lagi. Ada juga yang semester 1 sampai semester 5 itu selalu naik. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Soalnya ada beberapa kampus yang memperhatikan ini ya. Jadi yang paling bagus nilai selalu naik. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalkan nilainya naik turun, apakah sulit tembus SNBP? Jawabannya ya enggak juga. Jadi naik turunnya nilai ini nilai plus. Jadi kampus ngasih nilai plus bagi siswa yang nilainya selalu naik. Kalau misalkan naik turun ya nggak dapat nilai plusnya. Setelah tahu semua indikator penilaian SNBP, jadi kesimpulannya apa nih? Apakah masih nganggep SNBP jalur hoki-hokian atau gimana? Kalian bisa tulis di kolom komen.